Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi di hari ini. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat hari baru yang Kau beri. Kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Buka hati kami ya Roh Kudus, agar kami memahami dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Matius 28 ayat 12 dan 15. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Nah, Bapak Ibu, tema kita adalah jika Anda tahu, saksikanlah, jangan kompromi. Itulah tema kita. Nah Bapak Ibu, kalau ditanya siapakah yang pertama kali mengetahui bahwa Yesus bangkit, yang melihat mayat Yesus sudah tidak ada lagi dikubur, itulah para serdadu yang menjaga kubur Yesus. Mereka pasti yang pertama kali terkejut ketika batu besar yang menutup kubur itu sudah terguling. Dan tentu ya, mereka juga yang pertama kali yang memastikan melihat ke dalam kubur, apakah mayat Yesus yang dibaringkan itu masih ada atau tidak. Lalu kemudian mereka lari bergegas mendapatkan para imam dan tua-tua untuk mengabarkan berita itu. Namun sayang, berita kebangkitan yang agung itu, yang menyelamatkan itu, yang menjamin masa depan dan kehidupan kekal, tidak ada maknanya dan tidak ada artinya apa-apa, bahkan sia-sia. Hanya karena kompromi dengan kekuasaan dan uang. Itulah yang disampaikan di dalam ayat 12 sampai juga ayat 15. Bahwa para serdadu itu berkompromi untuk berdusta dengan berkata bahwa mayat Yesus telah dicuri, diambil orang saat mereka sedang tertidur. Dan ayat 15 berkata, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah, itulah yang disaksikan dan diceritakan di dalam Alkitab. Nah, apa yang kita dapatkan dari kisah ini? Setidaknya ada dua hal. Yang pertama bahwa mereka tahu tentang peristiwa ya, Yesus bangkit, tetapi mereka tidak mau bertobat. Inilah yang bisa kita terima dan ambil pelajarannya. Nah, kesempatan mereka bertobat sesungguhnya ya itu ada. Itu mereka bisa percaya dan diselamatkan. Namun sayang, karena mereka lebih takut dan mengandalkan manusia, kekuasaan, bahkan uang, maka beriman kepada Tuhan Yesus tidaklah begitu penting. Nah, saudara, banyak orang juga seperti para serdadu ini. Ya, mungkin kita mencibir sikap dan perbuatan serdadu ini, tetapi bisa saja itu bisa menjadi cerminan kita. Ya, banyak orang punya kesempatan untuk bertobat, tapi mereka belum mau bertobat. Ya, mereka belum mau percaya kepada Yesus dan belum mau melayani Tuhan. Oleh karena mungkin tawaran dunia. Ya, apakah itu uang, apakah itu ya kekuasaan, ya apakah itu jabatan, mungkin masih lebih penting ya, dan mungkin masih lebih berarti ketimbang daripada panggilan Tuhan Yesus dalam hidup mereka yang adalah juru selamat dan yang memberi kepastian hidup kekal itu. Mereka tidak tahu bahwa ya semua dalam hidup ini adalah fana dan pasti binasa dan tidak akan pernah menolong dan membantu mereka bisa bangkit dari kematian. Bahkan firman Tuhan berkata, ngengat dan karat ya akan merusaknya, bahkan pencuri akan datang untuk mencurinya. Itulah kenyataan. Tapi ya namanya ya kegelapan atau kehilafan dunia ini lebih menarik bagi setiap mereka. Inilah gambaran dari para serdadu dan bisa juga ya terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Dan bisa saja itu nyata ya, karena banyak orang tahu tentang peristiwa, tapi banyak juga yang belum mengalami tentang kebangkitan Kristus itu di hati mereka. Itu sesuatu yang berbeda. Ya, bisa jadi setiap tahun kita merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Yesus. Namun bisa jadi juga kita belum mengalami kebangkitan itu. Kita belum mengalami kuasa itu. Sehingga yang terjadi, kita bertahun-tahun merayakan kebangkitan Kristus, tapi kita belum dewasa dalam iman. Kita malah hidup dalam kompromi. Kita malah banyak berbuat kejahatan, berbuat dosa. Bahkan
ya bisa jadi kita menyangkali dan mundur dari iman kita. Nah, saudara, ini menjadi satu refleksi renungan bagi kita semua. Hal yang kedua kita pelajari dari para serdadu ini, mereka tahu tapi mereka berdiam diri bahkan berdusta. Dan inilah yang Alkitab katakan di dalam ayat 15 bagian C, dikatakan dan cerita ini yaitu apa? Cerita Yesus tidak bangkit tapi mayat Yesus dicuri. Itulah yang mereka ceritakan. Itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah, perhatikan dampak dan akibat serta kompromi serta dusta. Banyak orang termasuk mereka telah mereka buat tersesat, ya, dan tidak percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga banyak orang juga, ya, pada waktu itu mengalami penganiayaan. Banyak orang juga mengalami berbagai macam, ya, tekanan oleh karena, ya, keberadaan Kristus itu tidak nyata, tidak betul-betul diceritakan sebagaimana adanya. Sehingga itulah yang terjadi. Dan kita juga tahu bahwa orang yang memberitakan kabar itu pun pasti akan binasa, ya, bahkan mereka akan menanggung akibatnya di dalam kekekalan. Nah, itulah yang dikatakan dalam Yehezkiel 3 ayat 18. Barang siapa tahu kebenaran tapi tidak menyampaikannya, maka darah atau dosa orang itu akan ditanggungkan kepada mereka. Mari, jika kita dan saudara tahu, ya, kebenaran apapun itu melalui kisah ini, mari saksikanlah dan jangan pernah berkompromi, jangan pernah berdusta. Karena daripadamu akan mendatangkan kecelakaan, kebinasaan. Bukan hanya dirimu, tapi juga banyak orang. Dan itu sangat membuat, ya, Tuhan murka atas kita. Kiranya renungan ini membawa kita untuk sungguh-sungguh sadar. Jangan pernah kompromi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Teraikanlah di hati kami, di dalam kami merefleksikan, merenungkan masa Minggu Paskah yang kedua ini, supaya kami sungguh bersikap benar, berintegrasi, bahkan berintegritas di dalam hidup kami, untuk sungguh-sungguh menyatakan kebenaran, tidak dalam hidup kompromi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.